Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nurrohmah dari kelas Informatika A1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu yang pertama tentang sistem I/O device dan yang kedua itu tentang sistem bus. Nah, yang akan saya pertama kali bahas yaitu tentang sistem I/O device. Apa itu sistem I/O device? I/O adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. I/O ini merupakan salah satu komponen komputer yang penting. Karena I/O device ini menjadikan komputer berguna bagi manusia. Nah, sebuah sistem kontrol I/O ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanannya. Nah, I/O adalah bagaimana menangani komunikasi dan transfer data antara peripheral dengan CPU dan memori. Apa itu peripheral? Peripheral adalah semua jenis device atau peralatan yang berinteraksi dengan CPU melalui modul I/O. Nah, ada 3 jenis peripheral. Yang pertama itu ada human readable. Ini itu berinteraksi dengan user atau manusia. Contohnya itu seperti monitor, keyboard, mouse, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada machine readable peripheral. Ini itu interaksi antara mesin berlangsung tanpa campur tangan dari user atau pengguna. Contohnya itu kayak hard disk, sensor, aktuator, CD-ROM, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada communication peripheral. Nah, ini itu koneksi dengan device lain melalui jaringan atau saluran komunikasi atau jaringan komunikasi lain. Contohnya itu seperti infrared, bluetooth, modem, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur dari I/O device. Seperti pada gambar di sini tuh ada input device. Input device ini itu berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor. Nah, data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer ini itu dapat berbentuk sinyal input ataupun maintenance input. Apa sih sinyal input itu dan apa sih maintenance input itu? Nah, sinyal input ini itu berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintenance input itu berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data. Nah, jadi input device ini itu selain digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Nah, selanjutnya setelah diolah pada sistem komputer ini, data diolah pada sistem komputer ini, nantinya ada output device. Output device itu alat untuk menampilkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh CPU di sini. Nah, contoh dari output device itu kayak monitor, printer, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme kerja dari I/O device. Jadi bagaimana sih mekanisme kerja I/O device ini? Mekanismenya itu, perangkat input ini memungkinkan pengguna untuk mengirim sinyal ke komputer guna melakukan tugas tertentu. Nah, penerima di ujung ini adalah Central Processing Unit atau sering kita sebut juga CPU, yang kemudian akan mengirimkan sinyal ke perangkat output. Nah, di sini itu perangkat input ini itu akan mengklasifikasikan lebih lanjut melalui modalitas seperti visual atau audio, discrete atau continue, dan apakah langsung atau tidak langsung. Maksud dari langsung atau tidak langsung di sini itu kan perangkat input ini itu dibagi menjadi dua. Ada perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Apa itu perangkat input langsung? Jadi perangkat input langsung itu perangkat komputer yang diproses atau digunakan tanpa konfigurasi. Contohnya seperti apa? Seperti mouse, keyboard, dan sebagainya. Nah, adapun perangkat input tidak langsung. Perangkat input ini itu komputer yang tidak bisa langsung digunakan, melainkan diproses terlebih dahulu. Contohnya itu kayak hard disk. Nah, ini adalah gambaran mekanisme kerja dari I/O device. Ini itu input device itu hardware yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data pada sistem komputer. Nah,
Di sini ada I/O port. I/O port ini itu di bawah kontrol dari prosesor. Jadi port di sini itu port yang sering dipakai untuk memasang perangkat tambahan seperti flash disk atau yang lainnya. Nah, di sini ada control bus. Control bus ini itu jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan data bus dan address bus. Selanjutnya di sini ada CPU. Nah, CPU ini itu perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk pemrosesan utama pada komputer. Nah, di sini juga ada memori. Memori ini itu perangkat komputer untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara atau permanen. Di sini ada address bus. Jadi address bus di sini itu sebagai penanda lokasi sumber supaya bertujuan untuk mentransfer data. Nah, nanti itu CPU ini akan mengirimkan alamat yang akan dibaca oleh address bus. Biasanya itu terdiri dari 16, 20, 24, sampai 32 jalur paralel. Nah, di sini ada output device. Output device ini itu perangkat pengeluaran yang bisa digunakan untuk menghasilkan seperti gambar, suara, ataupun dokumen. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari I/O device, yaitu sistem input-output ini adalah sarana komunikasi manusia dengan komputer, di mana perangkat input bertindak sebagai alat komunikasinya dan perangkat output sebagai jawaban dari apa yang kita komunikasikan dalam bahasa lain. Selain manfaatnya, I/O device juga memiliki fungsi, yaitu I/O memiliki dua buah fungsi utama. Yang pertama, sebagai piranti antarmuka atau interface ke CPU dan memori melalui bus system. Yang kedua, sebagai piranti antarmuka atau interface dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Nah, di sini ada gambar model dari I/O device. Di sini ada input device, prosesor atau CPU, dan ada output device. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, input device ini itu unit luar yang digunakan untuk menampilkan data yang berasal dari keyboard atau mouse. Nah, setelah kita inputkan, nanti akan masuk ke prosesor. Nah, prosesor ini akan menerima dan menjalankan data yang diinput tadi. Selanjutnya, setelah diterima oleh prosesor dan dijalankan, itu akan menjadi output device. Output device ini itu digunakan untuk menampilkan data, atau dengan kata lain, untuk menangkap data yang dikirimkan oleh prosesor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi I/O device. Untuk selanjutnya, masuk ke materi kedua, yaitu tentang sistem bus. Konsep dari sistem bus. Jadi sistem bus ini itu suatu sistem komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komponen dalam komputer, seperti memori, CPU, dan perangkat input-output. Jadi komputer itu dapat berjalan apabila semua komponen dalam komputer itu dapat terhubung satu sama lain. Nah, kemudian bus ini itu digunakan sebagai jalur komunikasi antara komponen pada komputer untuk mengirimkan data satu sama lain, yaitu dari perangkat CPU, memori, dan perangkat input-output. Nah, jadi intinya itu, sistem bus ini itu jalur yang terdiri dari kabel dan konektor yang digunakan untuk membawa data antara komputer, seperti CPU, RAM, hard disk, dan perangkat I/O. Nah, di sini ada jenis-jenis dari bus. Yang pertama ada dedicated. Ini itu merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi untuk subset fisik komponen komputer. Sifat-sifat dari dedicated ini itu yang pertama, databus dan address bus ini itu memiliki jalur yang terpisah. Terus rancangannya itu lebih mahal dan kecepatan transfernya itu lebih tinggi. Yang kedua ada time multiplexed. Ini itu merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Nah, sifatnya itu jalur data dan address itu bisa dijadikan satu, terus rancangannya itu lebih murah, dan kecepatan data itu
lebih lambat. Nah, di sini ada interkoneksi struktur bus. Jadi, sebuah bus itu biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran, sehingga dalam satu waktu itu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dapat dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, saluran data. Nah, saluran data ini memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Lebar bus data ini merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua, itu ada saluran alamat. Saluran alamat ini itu digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Nah, yang ketiga itu ada saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Nah, sebagai contohnya di sini ada kalau kita lihat di sini itu ada pola interkoneksi busnya. Jadi di sini tuh ada modul I/O, ada memori dan juga ada CPU. Nah, kemudian di sini ada busnya, itu ada control line, address line dan data lines. Jadi masing-masing ini dibedakan. Nah, kalau data itu nanti lewat jalur bus data. Sedangkan kalau pengalamatan masuknya itu ke address line, dan kalau sifatnya kontrol itu akan masuk ke control lines. Jadi saluran itu tidak campur-campur untuk jalur busnya. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme dari struktur bus atau cara kerja dari struktur bus. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi, setiap byte memori yang disimpan dalam RAM itu memiliki alamat yang unik terkait dengannya yang mirip dengan alamat IP. Nah, ketika CPU ingin mengakses data yang disimpan atau ada di memori ini, ia akan menempatkan alamat data pada bus alamat dan kemudian mengatur bus control untuk menunjukkan bahwa ia sedang menunggu data. Nah, kontrol memori utama akan menempatkan data yang diminta pada bus data dan mengubah bus control untuk menunjukkan bahwa data sudah siap. Nah, CPU kemudian bebas membaca data dari bus data. Nah, untuk selanjutnya itu ada manfaat dan fungsi dari sistem bus. Untuk manfaatnya itu sendiri yaitu untuk memindahkan data antara bagian-bagian dalam sistem komputer. Nah, data ini dipindahkan dari piranti masukan ke CPU, dari CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Untuk fungsinya itu sendiri, fungsi utama dari sistem bus ini itu adalah untuk mentransfer data antara perangkat komputer. Akan tetapi, bus ini itu menjadi 3 dan memiliki fungsi masing-masing, yaitu yang pertama ada bus data, di mana ini digunakan untuk mentransfer data antar perangkat dalam komputer. Yang kedua ada bus address. Nah, ini tuh berfungsi untuk memberitahu perangkat dari mana data berasal dan harus dikemanain. Yang ketiga itu ada bus control. Nah, bus control itu berfungsi mengkoordinasikan aktivitas antara berbagai perangkat untuk mencegah tabrakan data. Tabrakan data ini itu yang membuat file komputer menjadi korup dan membuat file tidak bisa dibuka. Nah, selanjutnya di sini ada model gambar dari sistem bus. Di sini ada CPU, memori, input dan output. Nah, pada sistem busnya ini ada data bus, address bus, dan control bus. Nah, data bus ini sesuai fungsinya tadi ini untuk mentransfer data antar perangkat dalam komputer. Jadi nanti data bus ini tuh akan mentransfer data perangkat atau komputer seperti perangkat CPU ke memori. Nah, untuk address bus ini tuh nanti itu akan memberitahu perangkat dari mana berasal dan harus dikirim kemana. Jadi pada address bus ini tuh nanti akan memberitahu perangkatnya itu dari mana dan harus dikirim kemana. Terus control bus ini tuh nanti akan mengontrol atau mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas antar berbagai perangkat di atas ini agar tidak terjadi korup dan menyebabkan file tidak bisa dibuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang sistem bus dan I/O device.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.